Oke guys, lanjut guys. Ya, hari ini aku mau bahas pajak kendaraan di berbagai negara. Yang dimana di sini aku fokusnya bahas yang di Indonesia, terus negara tetangga juga, ya itulah. Negara tetangganya itu Malaysia sama Singapura. Ya, oke, langsung aja. Ya, kenapa pajak kendaraan di Indonesia lebih mahal dari negara tetangga gitu. Contoh Malaysia, kalau Singapura mungkin rada mahal dikit ya dari Malaysia. Cuman bisa lebih murah daripada Indonesia gitu. Indonesia lebih mahal katanya. Itu sempat aku lihat beberapa berita di media-media pemberitaan gitu. Yang pertama itu struktur pajak di Indonesia lebih kompleks. Yang dimana di Indonesia ada PKB atau pajak kendaraan bermotor. Terus ada BBNKB, bea balik nama kendaraan bermotor. Terus ada SWDK LLJ atau asuransi jasa harja. Gitu. Plus kadang pajak progresif. Pajak progresif apa? Pajak progresif tuh kalau punya kendaraan lebih dari satu. Misalkan 2 atau 3 gitu loh. Misalkan motor 1 atau motor berapa? 2, 3 motor, mobil 1. Ya itu progresif. Dan namanya juga atas nama sendiri. Misalkan aku, Kade Arya. Yaudah, progresif aku kena gitu. Terus di Malaysia pajaknya lebih sederhana. Biasanya berupa road tax tahunan. Road tax pajak jalanan yang berupa tahunan. Plus insurance wajib. Nah, kalau di Singapura memang ada biaya yang mahal seperti Certificate of Entitlement atau COA. Tapi itu bukan pajak kendaraan tahunan, melainkan izin kepemilikan 10 tahun. Setelah punya COA, pajak tahunan, mereka relatif jelas. Ya, setelah punya COA, pajak tahunan mereka tuh relatif jelas dan transparan gitu. Jadi kalau di Singapura tuh emang orang itu kebanyakan lebih kepemilikan ya kendaraan itu 10 tahun gitu. Kalau misalkan 10 udah lewat dari 10 tahun itu mereka harus bayar pajak itu lagi gitu. Yang Certificate of Entitlement itu. Gitu. Tapi itu bukan pajak kendaraan tahunan. Itu sekali lagi bukan pajak kendaraan tahunan, tapi izin kepemilikan 10 tahun. Kalau udah 10 tahun terus mau lanjut lagi harus ini lagi ngesahin itu loh Certificate of Entitlement atau COA itu tersebut gitu loh. Gitu supaya punya terus COA-nya dan pajak tahunan mereka relatif jelas gitu dan transparan gitu. Terus yang kedua, pendapatan negara dari pajak. Nah, kalau Indonesia tuh masih sangat bergantung pada pajak konsumsi. Ya, pajak konsumsi, termasuk pajak kendaraan. Gitu. Untuk APBD atau APBN. Jadi kendaraan bermotor jadi salah gitu. Ya. Kendaraan bermotor jadi salah satu sumber utama pendapatan negara dan daerah. Gitu jadinya. Kalau di Indonesia. Nah, kalau di Malaysia itu lebih banyak mengandalkan minyak dan gas. Lebih mengandalkan minyak dan gas untuk pendapatan negaranya. Gitu. Sehingga pajak kendaraan tidak dijadikan target pasar. Kalau di Malaysia gitu. Jadi makanya kenapa minyak sama gasnya itu lebih baik gitu loh. Dan pajak kendaraan baik juga gitu. Tidak seperti di Indonesia. Itu perbedaannya dia. Terus jumlah kendaraan sangat tinggi. Yang dimana Indonesia punya tingkat kepemilikan motor dan mobil yang sangat besar. Itu motor sama mobil yang sangat besar. Coba deretin mobil sama
motor dari Sabang sampai Merauke berapa meter dah tuh. Itu aja dah. Itu. Pajak yang lebih tinggi dipakai juga untuk mengendalikan jumlah kendaraan. Gitu. Pajak yang lebih tinggi dipakai juga untuk mengendalikan jumlah kendaraan biar enggak terlalu membludak di jalan. Ya walaupun faktanya macet tetap ada gitu. Macet tetap ada. Walaupun udah diatur supaya jumlah kendaraan tidak membludak gitu. Tapi tetap macet. Banyak yang punya kendaraan juga ya walaupun mobilnya mobil second atau mobil baru nyicil atau mobil baru bayar cash atau mobil second. Terus yang keempat subsidi dan infrastruktur. Di Malaysia pemerintah kasih subsidi BBM besar. Jadi biaya kepemilikan kendaraan jadi terasa lebih ringan gitu loh. Kalau di Singapura justru lebih mahal di depan, yaitu yang tadi di awal COA dan pajak awal beli. Itu dimana kalau beli kendaraan tuh itu yang perlu COA itu sama pajak awal beli gitu. Yang dimana 10 tahun kepemilikan. Udah, kalau udah selesai 10 tahun, kalau nggak mau lanjutin itu, ya udah kendaraan milik negara, diambil lagi gitu. Gitu sih sempat aku lihat di beberapa media lagi. Kalau misalkan ada salah, bisa dikoreksi di kolom komentar. Gitu. Jadi warga bisa memilih untuk tidak punya mobil. Gitu. Tapi, kalau di Singapura justru lebih mahal di depan, yaitu harus ada COA dan pajak awal beli. Itu. Tapi transportasi publik mereka sangat maju. Jadi warga bisa milih untuk tidak punya mobil. Mobil atau motor apa. Tapi kalau di Singapura tuh kayaknya lebih mobil ya kayaknya. Lebih rame ya mobil. Atau motor juga ada juga tapi kayak motor listrik ya, nggak tahu deh. Belum pernah kesana belum. Sempat sih lihat di video-video gitu, di video vlogger gitu. Gitu. Jadi orang lebih cenderung ya transportasi umum. Kadang jalan, cuman mungkin ada beberapa meter gitu atau berapa kilo, serius jalan. Itu. Kalau di Indonesia transportasi publiknya emang belum sebaik itu. Jadi masyarakat tetap dipaksa punya motor atau mobil walau pajaknya tinggi. Gitu. Ini tanda kutip dipaksa ya, cuman menurut aku bukan dipaksa tapi gengsi. Kadang ada orang gengsi gitu. Aku harus punya nih gitu. Tanda kutip ya, aku harus punya nih, gengsi. Terus yang terakhir ini kebijakan daerah. Di mana pajak kendaraan di Indonesia diatur per provinsi. Ya, per provinsi. Jadi bisa berbeda-beda antara Jakarta, Bali, Jawa, terus Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua gitu lah, NTB, NTT, wah gitu beda lah. Kalau di Malaysia dan Singapura tuh lebih terpusat. Jadi biasanya biayanya lebih seragam gitu. Lebih terpusat tuh maksudnya di satu titik itu ya. Siapa yang ngatur di mana di pemerintahan pusat ya di sana gitu. Itu di sana ya yang ngatur lah itu. Jadi nggak ada lagi ngatur-ngatur lagi itu. Di tempat lain nggak ada lagi ngatur-ngatur. Itu di pemerintah pusat itu aja yang ngatur. Tahu. Jadi gitu ya guys ya. Maka kenapa ada pemberitaan kayak kok pajak kendaraan Indonesia kok lebih mahal gitu loh dari negara lain gitu. Tapi sebenarnya bisa nggak sebenarnya Indonesia mengurangi pajak kendaraan deh, supaya pajak kendaraan di Indonesia tuh lebih mengecil agar orang kadang bisa beli sama enggak gitu dan transportasi umum tuh lebih ditingkatkan lagi gitu
biar kayak Singapura juga kan, transportasi umum baik, lebih baik gitu, lebih bagus, lebih banyak juga pilihannya ada, apalagi modern, gitu. Nah, untuk ngomongin soal transportasi umum nih sekalian dah. Sempet lihat video di Instagram apa TikTok? Instagram, sorry, Instagram. Itu ada Transmetro Dewata TMD yang busnya tuh bus listrik. Ya, ada bus listrik transportasi umum Transmetro Dewata itu yang udah ada listrik, udah terekam itu sama kamera handphone dari netizen itu, salah satu netizen. Ih, serius nih gitu. Ih, kita liatin dari plat nomornya sama ini, benar di Bali cok gitu loh. Bener di Bali ini. Gitu. Cuman anjir gitu loh. Wes gokil gitu. Padahal biasa tak lihatnya TMD-nya Transmetro Dewata itu yang warna merah, terus yang di video ini warna putih gitu loh. Itu yang warna merah nih emisi dia, yang emisi yang bahan bakar gitu. Bukan yang listrik, dan ini sering tak lihatnya, cuman yang putih nih baru nih, kayak bener-bener baru nih gitu. Jadi wes bagus nih. Dan jujur di Bali, nggak hanya di Bali nya, di Indonesia, seluruh Indonesia pokoknya, gimana sih caranya biar orang-orang tuh nggak gini ya, nggak tadi aku bilang tuh, nggak gengsi gitu, ngelihat orang yang satu punya kendaraan, aku pengen, cuma sampai sebanyak apapun orang pengen ngelihat orang A, orang B pengen punya kendaraan, gimana ya, kalau misalkan waduh saking senangnya gitu kan, udah macet lah di mana-mana. Itu insiden banyak gitu kan, crash gitu kan, bahasa Inggris tak pakai crash, ada yang crash, ada yang gini, aduh. Kalau jujur makanya kenapa kalau misalkan motornya satu aja udah cukup, motor satu cukup loh, karena kalau dua nggak apa-apa deh, dua nggak apa-apa gitu loh. Itu jadi wah, itu yang menurutku lebih ditingkatkan lagi, itu transportasi umum. Karena banyak orang emang pengen juga dia jalan dulu, jalan kaki, nyampe di halte tuh udah ketemu sama ini bus TMD itu atau angkutan umum yang bener-bener kayak bagus banget gitu, ada interiornya gitu kan, itu dibiayai sama negara gitu kan, bagus ya gitu. Jadi itu aja sih. Mohon maaf agak panjangan untuk video hari ini ya. Makasih, mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata, mohon dikoreksi di kolom komentar, karena aku yakin ada beberapa orang netizen yang cukup cerdas, cukup baik dalam berbijak dalam berkomentar gitu. Jadi makasih, bye bye.